1121. Blue Demon Abyss adalah tempat yang sangat istimewa. Itu terletak di lembah retakan besar yang sangat terkenal di wilayah utara, di mana kabut biru sering muncul. Tempat ini sangat terkenal, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya karena bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Bagi para kultivator, ini adalah tempat yang buruk, dan mereka sering tersesat dan mati. Semua orang tahu bahwa wilayah utara sangat luas dan tidak terbatas. Berdiri di tanah dan melihat ke depan, tempat itu tidak terbatas, tandus, dan sunyi. Dan mendekat ke sini, perasaan ini akan menjadi 10 kali lebih kuat. Jurang ini pecah dengan sangat rapi, seolah-olah kapak dewa telah jatuh, membelah bumi menjadi dua, lurus ke atas dan ke bawah, ribuan mil ke dalam tanah. Saat mendekat ke sini, terlihat tulang-tulang putih tergeletak berantakan, seperti batu putih. Mayat-mayat itu telah terakumulasi selama ribuan tahun, dan banyak yang sudah lama lapuk menjadi bubuk tulang. Sunyi, sunyi, menakutkan, dan aneh menjadi tema utama tempat ini. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang mati di sini, dan tulang seputih salju merupakan pemandangan yang mengejutkan. Sebuah gerbang luar angkasa muncul di atas tanah merah, dan Yevan, orang suci tua dari Kishi Manor, dan Gai Jouyu berjalan keluar dan muncul di atas Blue Demon Abyss. Tempat ini seperti rumor yang beredar, berdampak besar pada semangat para kultivator. Begitu saya mendekat ke sini, semangat saya menjadi agak tidak stabil dan ingin segera keluar dari cangkang daging, kata Yevan pada dirinya sendiri dengan cemberut. Makhluk apapun yang memasuki tempat ini akan kehilangan kendali atas jiwanya, meninggalkan belenggu cangkang daging dan tenggelam ke dalam Blue Demon Abyss. Ada tulang yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan itu adalah hamparan putih yang luas, berubah menjadi lautan tulang yang tertinggal selama bertahun-tahun. Semua makhluk mati dengan cara yang sama, kehilangan semangat, hanya menyisakan daging, dan perlahan membusuk di sini. Ras iblis biru di bawah sudah bangkit selama bertahun-tahun. Alasan mengapa tempat ini menjadi tempat berbahaya adalah karena mereka. Merekalah yang mengonsumsi kekuatan roh makhluk-makhluk itu, kata tuan tua dari Kishi Manor. Karena itulah nama ganas ras iblis biru tersebar luas. Mereka mendirikan kerajaan kematian, dan menyerap roh tidak ada bedanya dengan memakan manusia. Itu sangat berbahaya bagi ras yang lemah, bahkan banyak ras kuno yang menentang mereka. Meskipun Yevan sedikit terpengaruh, itu bukan masalah besar. Orang emas kecil di antara alisnya melangkah keluar sendiri, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan panjang. Ia menggunakan suara surgawi swastika, mengguncang seluruh jurang dan menyebarkan kabut biru. Seseorang menungguku di bawah, tapi itu tidak masalah, kata Gai Jouyu. Hati Yevan dan tuan tua itu bergetar. Tokoh-tokoh kuat dari ras kuno pasti telah muncul. Bagaimanapun juga, mereka telah membunuh para Saint kuno dari ras batu, ras hantu biru, ras guntur valet, dan ras roda ilahi. Mereka pasti telah membuat khawatir beberapa monster tua kuat yang ingin menghentikan mereka. Pada saat ini, lupakan Wastelen Timur dan Provinsi Tengah, bahkan para kultivator di Laut Timur pun mendengar rumor ini. Itu karena masalahnya terlalu besar. Seorang ahli ras manusia yang tak tertandingi mengambil tindakan, memusnahkan para suci dari 4 klan Raja Agung secara berturut-turut. Tidak ada satupun yang lolos, semuanya berubah menjadi abu beterbangan, mengguncang langit dan bumi. Nama Gai Jouyu sudah bergema di seluruh dunia 8.000 tahun yang lalu, dan semua orang di dunia mengenalnya. Setelah bertahun-tahun terdiam, dia sekali lagi menjadi terkenal, dan dia bahkan mampu membunuh Saint kuno dengan satu gerakan. Siapa yang tidak takut padanya? Hari itu, semua klan kuno di wilayah utara ketakutan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Semua orang dalam bahaya, takut bencana besar akan menimpa kepala mereka, dan mereka semua ketakutan. Angin astral bersiul, dan kabut biru melonjak. Kabut dalam jumlah besar mengalir dari dasar jurang ini, mengeluarkan roh primordial seseorang, ingin meninggalkan tubuh. Setelah turun sejauh 1000 li, sebuah danau besar muncul di dasar lembah retakan besar. Itu seperti lautan, luasnya tak terbatas, uap airnya masih ada, dan ombaknya jernih dan kristal. Di sini tidak terlalu redup. Ada tangkai bunga iblis di dalam air, semuanya berwarna biru, berkedip-kedip dengan cemerlang, membuat tempat ini berkedip-kedip tanpa batas. Kabut justru dikeluarkan oleh mereka. Ada sebuah gua raksasa di tepi danau besar, dan di dalamnya ada dunia terang yang menuju ke kediaman ras iblis biru. Itu adalah sarang iblis yang sebenarnya. Tidak bagus, Gai Jouyu dari ras manusia benar-benar telah datang. Bencana besar akan segera terjadi, Gai Wudi telah tiba. Ketika kelompok klan kuno yang menjaga gua melihat ketiganya turun, mereka semua berteriak ketakutan, dengan cepat mengirimkan pesan ke dalam. Ekspresi mereka ketakutan, dan mereka gemetar. Kelompok orang ini bersisik biru, dan mereka terlihat sangat galak. Namun, pada saat ini, mereka seperti domba yang lemah dan menyedihkan di depan Raja Singa, dan tubuh mereka gemetar.
Gai Jiuyu melangkah ke pantai, menaiki tangga batu giok putih, dan berjalan ke dalam gua kuno selangkah demi selangkah. Yevan dan Tuan Tua Kishi Manor mengikuti dari belakang. Hanya lelaki tua di depan mereka yang bisa masuk ke sarang kerajaan kuno. Dia sepenuhnya mengabaikan pola dao dan formasi pembunuhan yang ditetapkan oleh Saint kuno. Pola dewa pembunuh apapun akan menjadi tanda kacau di bawah kaki Gai Jiuyu dan tidak akan berpengaruh apapun. Di antara mereka, formasi ras roda ilahi adalah yang paling menakutkan, namun pada akhirnya langsung runtuh dan tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka bertiga. Gai Jiuyu melangkah ke dalam lubang hitam 10.000 zang. Ras manusia tertinggi telah menghiasi Blue Devil abisku dengan kehadiranmu. Tujuan mulia apa yang kamu miliki? Ini adalah dunia bawah tanah yang luas. Cahaya dan api berkedip-kedip, dan samar-samar orang bisa melihat kota raksasa kuno di kejauhan, diselimuti kabut biru. Kota kuno yang dibangun di dunia bawah tanah sudah ada sejak zaman kuno. Ini adalah habitat ras iblis biru, dan generasi demi generasi Raja Iblis ganas telah lahir di sini. Aku di sini untuk bertukar pikiran denganmu. Langkah Gai Jiuyu mantap, dan di setiap langkah, ada pola dao di tanah yang runtuh. Banyak polanya yang rusak dan berubah menjadi bubuk. Ekspresi Sein di kediaman Kishi berubah, dan dia berkata dengan suara rendah. Ini adalah formasi pembunuhan kuno yang disempurnakan oleh banyak Sein kuno dari generasi ke generasi. Bahkan seorang Sein pun bisa mati di dalamnya dan tidak bisa pergi jauh. Hati Yevan sedang kacau. Formasi kuno yang menakutkan seperti itu semuanya hancur sedikit demi sedikit di bawah kaki Gai Jiuyu. Seberapa dalamkah kultivasinya untuk menghancurkan formasi dengan begitu mudah dan langsung? Daois Gai, kamu sudah beralasan dengan rasku. Mengapa kamu merusak formasi pelindung? Apa maksudnya ini? Sosok agung muncul di kota raksasa kuno dan menoleh. Matanya seperti dua sambaran petir. Jika aku ingin bertukar pikiran denganmu dengan tinjuku, tentu saja aku harus bertarung. Bukankah kalian semua sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Sapu dunia dengan pertempuran dan nalar dengan seni bela diri, kata Gai Jiuyu. Kota kuno di depan mereka sunyi. Orang-orang di tembok kota merasakan aura agung mengalir deras, dan tubuh mereka gemetar. Senior Gai, kamu membunuh Sein kuno dari 4 ras besar dalam 1 hari. Apakah kamu ingin menjungkir balikkan wilayah utara dan membunuh semua ras kuno? Orang di tembok kota bertanya dengan keras. Semua ras hidup berdampingan, dan semua ras setara. Awalnya, kita bisa hidup berdampingan dengan damai, tapi kalian semua sudah bertindak terlalu jauh. Sein tua dari kediaman Kishi memandang ke depan dan berkata, kalian semua mengabaikan konvensi segudang ras dan telah mengamuk dan membunuh selama bertahun-tahun. Kali ini, 7 Sein keluar satu demi satu dan masuk ke tanah penting ras manusia. Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin menghancurkan ras kami? Petik 2. Ada beberapa kesalahpahaman, kata Raja Klan Iblis Biru sambil berdiri di kota kuno. Kesalahpahaman. 10 keluarga besar kerajaanmu mengeluarkan perintah pembunuhan untukku dan mengirim 7 Sein kuno ke dataran tengah untuk membunuhku. Sungguh kesalahpahaman yang besar, kata Yevan dingin. Di kota raksasa kuno, ekspresi Raja Klan Iblis Biru terlihat dingin. Dia mengabaikan kata-kata Yevan. Biasanya, tidak ada seorang pun di bawah level Sein yang berani untuk tidak menghormatinya. Ini karena klan Iblis Biru bukan hanya salah satu dari 10 ras primordial besar, tapi juga salah satu dari 10 keluarga kerajaan terkuat selain keluarga kerajaan. Mereka memiliki dasar yang sangat dalam dan pernah menghasilkan sage agung. Terlebih lagi, penguasa klan Iblis Biru pada generasi ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang dikenal sebagai Raja Surgawi Iblis Biru. Dia telah berjalan sangat jauh dalam perjalanan membuktikan daunnya dan hanya selangkah lagi untuk menjadi sage agung. Dapat dikatakan bahwa orang ini luar biasa dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia jauh melampaui banyak raja kuno dan menduduki peringkat teratas dunia ahli. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Kamu sudah tidak bermoral selama bertahun-tahun. Seberapa jauh kamu ingin melangkah? Apakah kamu ingin menghancurkan umat manusia sepenuhnya? Yevan melanjutkan. Raja Klan Iblis Biru masih tidak berbicara. Dia mengandalkan statusnya dan tidak memandang Yevan. Dia hanya melihat ke arah Gai Jiuyu dan Sein tua dari istana prajurit unik. Mengapa kamu tidak berbicara? Senior Gai datang ke sini untuk berbicara denganmu tentang prinsip-prinsip besar antara ras manusia dan ras kuno, dan juga untuk meminta penjelasan dari Yevan, kata Sein tua dari istana prajurit unik. Mungkin kita telah melakukan kesalahan, tapi ketujuh Sein kuno semuanya telah mati di dataran tengah. Kemarahan ras manusia seharusnya sudah mereda sekarang, kan, kata Raja Klan Iblis Biru. Tidak cukup, hanya ada sedikit dari kalian. Jika kita tidak membunuh semua Sein kuno dari 10 Raja Agung, bagaimana badai bisa dipadamkan, kata Gai Jiuyu. Dia tak tertandingi 8.000 tahun yang lalu, dan kata-katanya tidak bisa dilanggar. Kini setelah dia mengambil keputusan seperti itu, tekadnya tidak dapat diubah.
Boom! Sebuah wilayah mengerikan menyebar, dan Gai Zhouyu tiba di depan kota kuno dalam satu langkah. Wajah Raja Klan Iblis Biru seputih salju, dan semua tulang di tubuhnya patah. Dia batuk seteguk darah dan dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Hatinya terperanjat. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang sage agung, tapi di hadapan lelaki tua yang sakit-sakitan ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orangan sawah. Kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh satu langkah sebenarnya sangat menakutkan. Kamu mengabaikan Ye Fan, berpikir bahwa statusmu sangat mulia. Tetapi jika kamu membandingkan dirimu dengan senior Gai, apa yang bisa kamu andalkan? Saint tua dari istana prajurit unik itu mencibir. Di kota kuno, ada sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Cabang dan dedaunannya subur, dan berakar di pusat kota. Itu berkedip-kedip dengan cahaya biru dan bertahan di udara, membuat roh primordial manusia ingin terbang keluar. Ini adalah pohon kuno setan biru. Itu bisa menelan roh primordial semua makhluk hidup di dunia dan mengubahnya menjadi energi esensi paling primordial untuk kultivasi klan iblis biru. Itu adalah landasan kemakmuran klan mereka. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dan memblokir Raja Klan Iblis Biru yang telah dikirim terbang. Mereka berubah menjadi dua bola cahaya ilahi dan terus-menerus menepuk tubuhnya ribuan kali. Tulang di sekujur tubuh Raja Klan Iblis Biru berderit, dan roh primordialnya memancarkan cahaya. Awalnya dia akan patah sedikit demi sedikit, tapi sekarang dia telah menerima bantuan, lukanya akhirnya stabil. Dia, Raja Klan Iblis Biru sangat ketakutan. Jika bukan karena dua orang ini, kemungkinan besar dia sudah mati. Pada saat ini, semua harapannya berubah menjadi debu, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang tiada taranya dan memiliki harapan besar untuk menjadi sage agung. Tapi orang ini baru mengambil satu langkah, dan aura itu saja sudah hampir menghancurkannya berkeping-keping. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas merasakan keinginan yang tak terkalahkan, keinginan yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sage agung. Gumpalan aura itu hanya dirasakan ketika dia bertemu dengan kaisar pertarungan di masa lalu. Orang ini jelas memiliki harapan untuk membuktikan Dao. Dua orang yang terbang dari pohon kuno setan biru bersinar dengan kecemerlangan abadi. Keduanya memandang Gai Zhouyu seolah sedang menghadapi musuh besar. Saudara Gai, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak mengambil tindakan? Mengapa kamu tidak bisa duduk diam? Orang yang berbicara sebenarnya adalah Sage Agung Huntuo. Dia datang untuk menghentikan Gai Zhouyu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kamu harus tahu bahwa di dunia ini, kamu belum tentu menjadi makhluk tertinggi. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. Siapa tahu, seorang senior tua mungkin akan melompat keluar dari ras kunoku, kata Raja Emas dengan ekspresi dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Kemunculan Sage Agung dari ras kuno pasti akan menyebabkan badai besar yang akan menyapu 9 langit dan 10 bumi. Begitukah? Kalau memang ada, aku sangat senang melihatnya keluar. Setelah bertahun-tahun, sungguh sepi. Gai Zhouyu menghela nafas panjang. 1122. Pupil emas Raja Emas berkontraksi saat dia menatap Gai Zhouyu. Dia merasa lelaki tua di depannya itu agak tak terduga, yang membuatnya ngeri. Kultivasi saudara Gai sebanding dengan eksistensi tertinggi yang legendaris. Saya mengagumi Anda. Anda bisa dikatakan menggemparkan dunia. Sayangnya, Anda dilahirkan di era yang salah. Sage Agung Huntuo berkata sambil tersenyum. Ye Fan dan Tuan Tanah Tua Old Warrior Manor sama-sama merasa tidak nyaman di hati mereka. Alam abadi tertinggi adalah era besar yang berkembang di mana semua ras hidup berdampingan. Sekarang, mereka semua muncul pada waktu yang bersamaan. Mungkin memang ada, senior tua, yang melampaui alam Sage Agung. Kedua Sage Agung ini kemungkinan besar tidak berbicara tanpa berpikir. Apakah ini merupakan pencegah yang tidak terlihat? Jika ada seorang senior tua yang disebutkan oleh Sage Agung, maka dunia akan benar-benar berubah. Gai Zhouyu menghela nafas dan berkata, aku sudah tua dan tidak berguna. Aku hanya ingin melihat keberadaan ras kuno yang tiada taraf. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa memperkenalkanku. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Fan dan Sage tua dari rumah Kishi merasakan hawa dingin di hati mereka. Mungkinkah ras kuno benar-benar memiliki makhluk tertinggi? Gai Zhouyu merasakan sesuatu. Betapa Agung Huntuo tidak berbicara, sedangkan Raja Emas tampak acuh tak acuh dan tidak segera berbicara. Adegan itu menjadi tenang, dan suasananya agak khusyuk. Gai Zhouyu, aku akui kamu sangat kuat, tapi bisakah kamu bertahan dalam kondisimu saat ini? Aku yakin aku bisa bertarung denganmu. Setelah sekian lama, Raja Emas berkata, kamu hanya datang dengan 2 inkarnasi. Gai Zhouyu berkata dengan santai. Di belakang mereka, Master Klan Iblis Biru terkejut. Jelas sekali bahwa 2 Sage Agung dari ras kuno juga sangat takut padanya. Mereka tidak datang dengan tubuh asli mereka,
tetapi hanya datang dengan inkarnasi mereka untuk menguji keadaan. Yevan membuka mata langitnya. Sebelumnya, dia tidak dapat melihat perbedaan apapun karena kedua inkarnasi ini juga sangat kuat dan tidak jauh lebih lemah dari tubuh aslinya. Kota kuno di bawah Blue Demon Abyss sungguh luar biasa. Di tengahnya, ada pohon kuno yang menjulang ke langit. Itu bersinar dengan kilau kristal biru dan dikelilingi oleh kabut berbentuk pita yang menyebar ke segala arah. Petapa Agung Huntuo dan Raja Emas berdiri di gerbang kota, menghalangi Gai Zhouyu. Saat ini, perkataan Raja Emas membuat suasana menjadi sangat tegang. Begitukah? Kenapa kita tidak berdebat, kata Gai Zhouyu. Banyak orang di klan Gu mengira garis keturunan Gai Zhouyu telah mengering. Terkadang, menindas klan manusia adalah salah satu bentuk penyelidikan. Sekarang setelah Gai Zhouyu mengambil tindakan, hal itu membalikkan pemahaman banyak orang. Raja Emas tidak yakin. Pupil emasnya memancarkan dua cahaya ilahi yang berkilauan, mencoba menembus segala sesuatu di dalam tubuh lelaki tua yang sakit-sakitan itu. Saudara Gai, bukankah sebaiknya kamu berhenti setelah membunuh orang suci kuno dari 4 klan kerajaan besar? Jika kamu melanjutkan, itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Permusuhan harus diselesaikan. Tidak, itu harus diperdalam, kata Sage Agung Huntuo. Bertahun-tahun, aku telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Berkali-kali, ras kuno menjadi semakin berlebihan. Keadaan mereka menjadi semakin buruk. Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini? Gai Zhouyu bertanya dengan tenang. Saya yakin hal seperti ini akan jarang terjadi di masa depan. Jalan keabadian akan segera dibuka, dan bahkan para suci kuno pun harus membuat persiapan. Saya yakin akan ada masa damai, kata Huntuo. Setelah jalan keabadian terbuka, dunia akan berada dalam kekacauan. Api perang akan mencapai langit. Sekarang, bahkan klan Gu tidak dapat menahan diri dan menjaga perdamaian. Ketika hari itu tiba, Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Gai Zhouyu menggelengkan kepalanya. Saudara Gai, apakah kamu benar-benar akan memulai pembantaian hari ini dan memusnahkan 10 orang suci kuno? Sage Agung Huntuo bertanya dengan suara rendah. Itu benar, tidak ada satupun yang tersisa. 10 ras ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi era abadi. Mereka masih ingin memakan daging dan darah klan manusia. Mereka berteriak dengan marah dan memperlakukan kami sebagai budak. Apa yang mereka lakukan sudah cukup untuk memusnahkan seluruh ras, kata Gai Zhouyu. Saudara Gai, aku akui bahwa kekuatan sihirmu tidak ada bandingannya, tapi jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengendalikanmu, bahkan jika kamu sudah pulih ke puncakmu, kata Sage Agung Huntuo. Gai Zhouyu tersenyum. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun. Raja Emas berkata dengan dingin. Gai Zhouyu, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa memahami metode kaisar kuno? Selama kamu belum membuktikan daomu, kamu tidak akan pernah bisa membandingkannya. Setelah jangka waktu yang lama, Anda telah melewatkan usia untuk membuktikan dao Anda. Kamu terlalu tua, terlalu tidak realistis mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menekan 10.000 ras. Petik 2. Tidak ada gunanya mengatakan ini. Apakah kalian berdua ingin menghentikanku, kata Gai Zhouyu. Petapa Agung Huntuo berkata, Saudara Gai, izinkan saya dengan serius mengingatkan Anda bahwa di era yang begitu hebat, bukanlah suatu keajaiban jika 1 atau 2 senior tua yang tak tertandingi muncul. Jika Kaisar Semu muncul, Gai Zhouyu, bahkan jika kamu pulih ke kondisi puncakmu, kemungkinan besar kamu tidak akan mampu mengatasinya. Raja Emas berkata dengan dingin. Gai Zhouyu tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura mengerikan muncul. Master klan setan biru di kota menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Dia penuh ketakutan. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung, tapi sekarang dia sama lemahnya dengan semut. Di bawah aura semacam ini, dia bisa pingsan kapan saja dan mengubah tubuh dan jiwanya menjadi abu. Kita harus tahu bahwa pihak lain belum benar-benar mengambil tindakan. Itu hanyalah aura tirani yang mengalir deras. Gai Zhouyu, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar ingin membantai orang suci kuno klan iblis biru di depan kita? Raja Emas berteriak. Ekspresinya pucat saat dia menghasilkan seberkas cahaya keemasan untuk melarutkan aura yang menghancurkan bumi. Saudara Gai, mohon bersikap lunak. Sage Agung Huntuo juga berkata dan mengambil satu langkah ke depan. Saya tidak bisa bersikap lunak. Semua orang suci kuno dari 10 klan harus dilenyapkan. Tidak ada satupun yang bisa selamat, kata Gai Zhouyu dengan tegas. Dia terus berjalan ke depan dan ingin melewati antara dua Sage Agung. Kekuatan ilahi sangat besar dan perkasa. Seluruh kota kuno yang besar mulai bergoyang. Cabang dan daun pohon kuno berwarna biru di kejauhan bergoyang dan berdesir. Cahaya biru membubung ke langit. Suasananya sangat tegang. Gai Zhouyu mungkin akan mengambil tindakan melawan Sage Agung. Para ahli klan setan biru akan berhenti bernapas karena ini akan menentukan nasib mereka.
Aku di sini. Aku tidak akan mengizinkanmu membunuh orang suci kuno dari klan ini, terutama dia. Kata Raja Emas sambil menunjuk ke arah Master Klan Iblis Biru. Master Klan Setan Biru memiliki peluang untuk menjadi Sage Agung. Dia adalah eksistensi yang luar biasa, dan setiap kali dia mengunjunginya, dia akan melakukan etiket seorang murid. Begitukah? Kalau begitu coba hentikan aku. Hari ini, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya, kata Gai Zhouyu dengan ekspresi tenang. Dia terus berjalan ke depan. Ekspresi Raja Emas dingin ketika dia bergerak maju untuk menghentikannya. Namun, Gai Zhouyu seperti gerakan abadi dan melewatinya dengan tenang. Tanda Dao Agung tertinggi Raja Emas tidak efektif dan tidak dapat dihentikan. Gai Zhouyu dengan tenang bergerak. Dia menunjuk dengan jarinya, dan cahaya terbang dan melesat ke depan. Ahaha, Master Klan Setan Biru berteriak. Seseorang sekuat dia bisa memetik bintang, tapi saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menghindari pancaran jari yang cemerlang itu dan dahinya langsung tertembus. Dia meraung sedih. Darah berceceran di mana-mana, berubah menjadi hujan darah. Sebagian besar berwarna biru. Seorang jenius luar biasa yang tiada taranya dalam satu generasi meninggal dengan cara yang kejam begitu saja. Semua ini tampak sangat sederhana. Gai Zhouyu sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan untuk melenyapkan Master Klan Setan Biru. Gai Zhouyu, Raja Emas meraung, pupil emasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jangan bersikap impulsif. Kamu bukanlah lawannya, kata Sage Agung Huntuo sambil mengerutkan kening. Raja Emas berkata, tidak apa-apa, itu hanya sebuah inkarnasi. Jadi bagaimana jika aku menyerah? Biarkan aku menguji kekuatannya yang sebenarnya dan melihat apakah dia hanya menggertak. Gai Zhouyu memasuki kota dan terbang langsung menuju pohon kuno setan biru. Dia ingin memasuki tempat paling penting dalam ras dan membunuh orang suci kuno yang sedang mengasingkan diri. Tidak bagus, bahkan kedua Sage Agung tidak bisa menghentikannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tahu lebih awal, kita akan lari menyelamatkan nyawa kita. Ada dua raja kuno di pohon kuno dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Namun, saat ini, wajah mereka seputih salju dan tidak bisa menahan Gai Zhouyu sedikit pun. Gai Zhouyu, kamu terlalu kuat. Jika kamu menyerang keduanya, jangan menyesalinya. Raja Emas meraung. Apakah kamu mengancamku? Gai Zhouyu berbalik dengan tatapan dingin. Kemudian, tangannya yang besar menutupi pohon kuno itu dan meraihnya ke depan. Sage Agung yang terpenting, tolong selamatkan kami, teriak dua orang suci kuno dari ras iblis biru. Mereka tidak bisa mengelak, dan tempat ini disegel. Sementara itu, anggota klan lainnya gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Mata mereka penuh ketakutan. Mengingat kembali zaman kuno, mereka memakan daging dan darah umat manusia dan memperbudak mereka dengan segala cara. Mereka tidak pernah mengira bahwa makhluk tertinggi akan muncul dalam ras ini, dan sekarang, dia bisa membunuh raja kuno mereka semudah menyembelih anjing. Tanpa ketegangan apapun, dua orang suci kuno di pohon setan biru berubah menjadi kabut darah. Jiwa ilahi mereka hancur sedikit demi sedikit, dan mereka terhapus dari dunia. Gai Zhouyu, Raja Emas sangat marah. Dia melepaskan metode yang menggemparkan dunia dan menyerang ke depan. Teknik ilahi kaisar kuno yang tak tertandingi, harta karun ilahi emas, dibuka. Lonceng emas, pagoda dewa yang sederhana dan tanpa hiasan, pedang dewa emas yang tajam, dan kuali besar bersinar cemerlang. Mereka bergegas keluar dari kerajaan emas milik senjata dan terbang menuju Gai Zhouyu. Serangan Grid Sage sudah cukup untuk meratakan dunia bawah tanah ini. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kejam, Gai Zhouyu tidak berbuat banyak. Dia hanya menghindari serangan ribuan senjata emas dan tiba di depan Raja Emas. Apa? Bahkan Sage Agung Huntuo pun tercengang. Itu terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan untaian aura tertinggi yang diberikan oleh penguasa pertempuran suci padanya saat itu. Boom! Gai Zhouyu membalikkan telapak tangannya ke depan, dan dunia harta karun emas runtuh, berubah menjadi badai energi yang cukup untuk menghancurkan separuh wilayah utara. Namun, dengan pukulan telapak tangannya, semua cahaya berkumpul di tengah telapak tangannya, dan kekuatan Sage Agung, yang dapat menghancurkan bintang-bintang kuno, dimusnahkan di telapak tangannya. Kemudian, lengan kanannya bergetar dan menebas ke arah Raja Emas. Seketika, Raja Emas berteriak, dan cahaya keemasan di tubuhnya langsung meredup. Saudara Gai, kasihanilah, teriak petapa Agung Huntuo. Gai Zhouyu mengabaikannya. Telapak tangannya menekan ke bawah, dan dengan goyangan lagi, kilau di tubuh Raja Emas benar-benar hilang. Dia melolong kesakitan, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin. Dia tidak bisa menahan tangan kasar itu. Bang! Ekspresi Gai Zhouyu dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan kejam menebasnya dengan tangannya yang kasar. Suara jalan emas yang dihancurkan sangat memekakkan telinga. Puff! Golden Grid Sage berteriak dengan sedih.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia dibantai di sini. Gai Zhouyu tidak menggunakan banyak kekuatan sihir, dan dia terlihat sangat tenang. Setelah 3 kali guncangan, Golden Grid Sage hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya yang menghilang ke langit dan bumi. Gai Zhouyu, aku belum selesai denganmu. Di tanah suci di wilayah utara, cahaya keemasan bersinar terang, dan raungan kemarahan bergema melalui pegunungan dan sungai. Ini adalah tempat penting klan kekaisaran kuno jauh, Gua Emas. Tubuh sebenarnya dari Grid Sage of Gold membuka matanya di dalam gua kuno. Pupil emasnya menyala dengan 2 sinar seperti obor. Dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan harta karun tertinggi dari rasnya, pemecah pedang emas, sebuah senjata kaisar kuno dari Jalan Agung. Saat berikutnya, dia bergegas keluar dari gua emas dan merobek kehampaan. Dia berteriak, "Saya tidak percaya Anda bisa menentang surga. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan senjata kaisar kuno." Suaranya seperti guntur, mengguncang gunung dan sungai, dan banyak gunung runtuh. Para pahlawan di wilayah utara terkejut. Golden Grid Sage menjadi gila. 1123. Di bawah Blue Devil Abyss, di dalam kota kuno yang megah, Sage Huntuo yang agung tidak berekspresi. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum merobek ruang terbuka dan pergi. Gai Zhouyu tidak menghentikannya. Kecuali jika mereka memulai perang habis-habisan dengan ras kuno, membunuh inkarnasi Sage Agung yang selalu suka bertindak sebagai pembawa damai akan mempengaruhi saraf banyak orang. Ras setan biru gemetar ketakutan. Kedua Sein Agung telah mundur dan tidak bisa menghentikan makhluk tertinggi umat manusia. Selain itu, Tuan Klan dan 2 raja leluhur mereka juga telah terbunuh, jadi bagaimana mereka akan melawan? Kota kuno setan biru yang sangat besar begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Yevan dan orang suci tua dari Old Warrior Manor juga telah masuk. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan pohon kuno di pusat kota. Ini adalah dasar dari ras setan biru. Melalui itu, mereka dapat melahap roh primordial dari para kultivator ras lain dan mengumpulkan kekuatan bumi, melepaskan kabut biru misterius untuk kultivasi mereka. Orang suci tua dari Old Warrior Manor mengambil tindakan. Tangan kanannya berubah menjadi tablet perak besar dengan simbol berkedip-kedip di atasnya. Itu sangat kuat dan ganas saat menabrak pohon kuno. Peng! Pohon raksasa itu bergoyang, dan dedaunan biru berdesir. Cahaya mengalir keluar, dan setiap daun berkilau dan tembus cahaya seperti safir. Mereka memancarkan gelombang kekuatan ilahi. Itu tidak rusak sama sekali. Tubuhnya kokoh dan kuat, serta cabang dan daunnya lebat. Semua jenis cahaya biru ditembakkan, dan seluruh tubuhnya seperti patung batu giok biru. Yevan tercengang. Bahkan serangan seorang Sein kuno pun tidak mampu menghancurkan pohon raksasa ini. Ini terlalu ajaib. Mungkin bahkan bulan akan meledak jika serangan Tuan Istana yang lama mendarat di atasnya. Kamu punya keahlian. Orang suci tua itu mengambil tindakan lagi. Simbol pada tablet perak menjadi cemerlang, dan kekuatannya meningkat. Pohon kuno itu masih tidak rusak bahkan setelah 8 serangan berturut-turut. Seluruh kota kuno bergetar, dan dedaunan dipenuhi cahaya warna-warni. Ini bahkan lebih keras daripada senjata suci biasa. Sungguh tak terduga, pohon ini sangat sulit dipatahkan. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Pemimpin istana tua dari Old Warrior Manor tercengang. Yevan menangkap komandan ras iblis biru di alam Dao Severing dan mencari lautan kesadarannya. Dia langsung terkejut saat mengetahui asal-muasal pohon ini. Ini setara dengan salah satu senjata Sage Agung. Apa? Pantas saja makhluk abadi mampu menahan kekuatanku. Mata Tuan Istana Lama bersinar. Dia mulai melihat pohon kuno ini dari sudut pandang berbeda, bersiap untuk menggalinya. Ini adalah pohon yang jahat. Yevan mengingatkan. Dalam sejarah ras iblis biru, seorang Sage Agung telah muncul. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua ras kuno. Dia sangat kuat, dan pada era ketika Kaisar kuno meninggal, dia pernah menjadi penguasa tertinggi di bawah langit. Sage Agung ini sebelumnya pernah mengunjungi luar angkasa. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan pohon kuno ini. Itu tidak bisa dihancurkan dan pada dasarnya tangguh. Saat digunakan sebagai senjata, selalu berhasil. Cahaya biru yang dilepaskannya bisa melemahkan semangat primordial seseorang. Itu setara dengan pohon roh tingkat Sage Agung yang dipelihara oleh langit dan bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa petapa agung dari ras iblis biru telah secara keliru memasuki tanah yang kacau dan menggali sebuah bibit biru. Setelah lama dipelihara, ia tumbuh menjadi senjata jahat. Boom! Gai Zhouyu mengambil tindakan. Sebuah tangan besar kasar yang ditutupi tanda waktu meraih batang pohon, langsung mencabut pohon kuno ini, melepaskan teriakan Dao surgawi. Pada saat ini, cahaya biru menari-nari, seolah-olah bintang biru jatuh dari luar angkasa. Mereka mendatangkan malapetaka, hampir membuat dunia runtuh. Jika energi menakutkan seperti itu benar-benar meletus, itu akan cukup untuk membuat separuh wilayah utara tenggelam.
Ini karena ini setara dengan serangan senjata Sage Agung. Namun, Gai Jiuyu tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Telapak tangannya berkedip, mengumpulkan semua cahaya biru, mengubah kemarahan menjadi tenang. Ini adalah kayu surgawi aneh yang berakar pada kekacauan primordial. Dapat dikatakan sebagai material ilahi yang langka. Seseorang menemukannya dan memurnikannya menjadi pohon jahat yang berspesialisasi dalam melahap roh primordial seseorang. Gai Jiuyu membenarkan bahwa ini memang pohon langka dan berharga. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pohon teh pencerahan, tapi itu masih cukup untuk menempa senjata Sage Agung. Jika dipelihara dengan hati-hati, senjata itu bahkan bisa disempurnakan menjadi senjata dewa kuasi kaisar. Itu sangat berharga. Dengan sapuan tangannya, pohon purba ini langsung mengeluarkan puluhan ribu lolongan sedih. Wajah-wajah muncul satu demi satu di antara dedaunannya, sebagian besar adalah manusia, tetapi ada juga ras jahat lainnya. Mereka semua terbentuk dari cahaya biru, menderu dengan kejam. Dia mengguncangnya dengan kuat, dan seluruh pohon kuno menjadi lebih redup. Semua wajah menghilang. Itu adalah jejak roh primordial dari para kultivator yang telah ditelannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gai Jiuyu membuka mulutnya dan mengeluarkan peluit yang jelas, memancarkan cahaya ilahi seperti air terjun yang membersihkan pohon kuno ribuan kali, menghilangkan semua kotoran, menjadikannya biru bening tanpa cacat. Dia menghapus semua jejak di pohon jahat itu, mengembalikannya ke asalnya. Cahaya birunya tidak seterang sebelumnya, tapi jernih dan murni. Ini adalah sejenis kayu surgawi yang lahir dalam kekacauan primordial. Menggunakan metode melahap roh primordial untuk memeliharanya menunjukkan sifat jahatnya. Jika Anda menggunakan esensi asli, kekuatan ilahi, dan hal-hal lain untuk memeliharanya, itu akan menjadi tampilan yang berbeda. Kuncinya adalah bagaimana Anda menggunakannya, kata Gai Jiuyu. Seolah-olah dia baru saja memurnikan pohon kuno ini. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya, dan pohon raksasa yang seperti kristal biru menyusut dan masuk ke mulutnya. Kemudian, seluruh tubuhnya berkembang dengan kemegahan ilahi. Dengan mata surgawi, dia dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam tubuhnya, sebatang pohon yang berkilauan dan tembus cahaya telah berakar dan tumbuh. Cabang-cabangnya meluas ke setiap inci dagingnya. Senior, ini Ye Fan heran. Energi darahku tidak lagi berlimpah, jadi ia hidup berdampingan dengannya. Ia memanfaatkan esensi langit dan bumi untuk mengisi tubuh ini dengan vitalitas, kata Gai Jiuyu. Selamat, senior, karena telah mendapatkan pohon yang indah, kata tuan tua dari manor prajurit luar biasa. Bagi Gai Jiuyu saat ini memang pohon yang berharga. Itu bisa meringankan masalah pengeringan energi darahnya dan memungkinkan dia untuk menghidupi dirinya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, ini adalah pohon aneh yang berakar pada kekacauan primordial. Setelah mereka bertiga pergi, ras setan biru bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun item suci nomor satu ras mereka, pohon kuno setan biru, telah diambil, tidak ada yang berani bersuara. Saya pikir akan ada seseorang yang menunggu kita dengan senjata kaisar kuno, kata Gai Jiuyu. Saat ini, wilayah utara seolah-olah sedang mengalami badai dahsyat. Sulit bagi semua tempat untuk tenang. Dunia kultivator dipenuhi dengan kilat dan guntur, dan hati orang-orang berada dalam kekacauan. Gai Jiuyu mengambil tindakan dengan kuat dan membunuh klan kekaisaran kuno satu demi satu. Tidak ada satupun orang suci kuno yang bisa melarikan diri, dan mereka semua hancur. Betapa mengejutkannya hal ini. Mata semua orang di dunia terfokus pada wilayah utara, dan bahkan beberapa kultivator individu paling kuat dari luar negeri menyeberangi lautan untuk memahami detailnya. Ini adalah peristiwa besar yang menembus langit. Setelah Ye Fan dan yang lainnya keluar, mereka tidak segera pergi ke kediaman klan kekaisaran ke-6. Ini karena ada kabar bahwa para Saint kuno dari klan-klan ini semuanya telah melarikan diri. Mereka sangat ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan melarikan diri ke luar angkasa. Pada hari ini, ombak besar muncul dari permukaan tanah datar. Tsunami terjadi di wilayah utara, mengejutkan seluruh dunia. Itu cukup untuk dicatat dalam sejarah kultivasi. Segera, berita dari dalam Blue Devil Abyss juga menyebar. Raja Surgawi Iblis Biru telah dihancurkan. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung, namun dia mati begitu saja. Dia bahkan tidak menimbulkan keributan. Sungguh sulit dipercaya. Membunuh orang-orang suci kuno secara berurutan, makhluk tertinggi dari ras manusia terlalu kuat dan tak terkalahkan. Bahkan seseorang sekuat orang suci pun merasa takut dan melarikan diri ke alam semesta, tidak berani kembali. Kekuatan ilahi maha tinggi Gai benar-benar tiada tandingannya. Bahkan Raja Emas telah dikalahkan, dan itu merupakan kekalahan besar. Salah satu inkarnasinya telah terbunuh dalam hujan darah dan potongan mayat. Setelah berita itu tersebar, semua pakar di dunia terdiam sesaat. Kemudian, ras kuno gemetar, ras manusia bersemangat, dan dunia berada dalam kekacauan.
Masih ada orang suci kuno dari 5 keluarga kerajaan besar yang belum meninggal. Menurutku kita tidak akan mendapatkan apapun kemanapun kita pergi. Sebaliknya, kita akan menghadapi musuh yang paling menakutkan. Kata orang suci tua dari unik warrior Manor. Kalau begitu ayo pergi kemana saja, kata Gai Zhouyu dengan ekspresi tenang, tidak khawatir sama sekali. Dataran perasaan senja merah tua adalah dataran besar langka yang penuh dengan vitalitas di wilayah utara. Tempat ini dipenuhi dengan pohon pijar merah muda. Setiap pohon bagaikan cahaya matahari terbenam, merah bagaikan api surgawi. Entah itu batangnya atau dedaunannya, perasaan senang merah muda terus meningkat. Dilihat dari jauh, cahaya matahari terbenam seolah-olah mengembun dan jatuh di sini, tidak pernah hilang. Ini adalah tanah leluhur klan perak, yang selalu berhubungan baik dengan keturunan emas. Itu adalah keluarga kerajaan besar yang namanya mengguncang zaman kuno. Selain keluarga kekaisaran, ia memiliki status terhormat di antara keluarga kerajaan lainnya. Dan sekarang, Gai Zhouyu, Ye Fan, dan Tuan Tua tiba di dataran luas ini. Awan merah bersinar terang di depannya, membentang sejauh mata memandang. Itu adalah hamparan merah menyala. Ketika mereka tiba di depan tanah leluhur klan perak, klan tersebut langsung dilanda kekacauan. Semua orang ketakutan. Gai Zhouyu telah membunuh 5 orang suci kuno dalam satu hari, dan seluruh dunia memperhatikannya. Tentu saja, berita tentang hal ini secara alami sampai di sini. Mereka selalu ketakutan, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar ditemukan. Mereka telah sampai, makhluk tertinggi dari ras manusia telah datang. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan Tuan Klan telah pergi mencari perlindungan di luar angkasa. Dia tidak akan mempersulit kita, kan? Kudengar bahkan Raja Emas pun dikalahkan, bukan tandingan sama sekali. Titik. Hong. Tiba-tiba, hamparan cahaya keemasan menerangi segala arah. Kubah langit terkoyak, dan kekuatan kaisar kuno yang ekstrim melonjak, menutupi langit dan menutupi bumi. Golden Grid Sage telah tiba, muncul di Red Cloud Plains dengan pentungan emas klan. Kekuatan ilahinya mengintimidasi segala arah. Gai Zhouyu, serahkan hidupmu. Sebuah suara nyaring berteriak di langit. Ini adalah auman Sage Agung, yang mengguncang separuh wilayah utara. Suara itu bisa terdengar ke segala arah. Belum lama ini, kekalahan besarnya di Blue Demon Abyss langsung tersebar, dan semua klan mendiskusikannya, menyebabkan pamornya anjlok. Ini karena dia pertama kali kalah dari Buddha pejuang kemenangan dan perlu menggunakan sumsum dewa untuk menebus hidupnya. Sekarang, inkarnasinya telah dihancurkan oleh makhluk tertinggi dari ras manusia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan mengkritiknya. Raja Emas, tunggu. Di langit, seseorang menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru menurunkan pentungan emas. Sepertinya dia sangat takut pada orang di bawah. Huntuo, jangan hentikan aku, kata Raja Emas. Pada saat yang sama, bagian lain dari kekosongan itu hancur. Cahaya ungu menyerbu ke langit, dan suara lonceng terdengar. Serangkaian lonceng emas ungu berubah menjadi naga sejati, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan panjang. Petapa Agung Qianlun dari sarang 10.000 naga telah tiba, dan dia juga membawa senjata kaisar kuno yang ekstrim. Suasana menjadi semakin mencekam, karena dia juga mengincar Gai Zhouyu, siap menyerang kapan saja. Kamu juga datang untuk mengambil nyawa orang tua ini. Gai Zhouyu menghadapi Petapa Agung Qianlun, yang memegang lonceng 10.000 naga, dengan ekspresi tenang. Benar, akulah yang mengundang Petapa Agung Qianlun ke sini untuk mengambil nyawa lamamu. Kata Raja Emas. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia sangat takut pada Gai Zhouyu. Pentungan emas mungkin tidak cukup, jadi dia meminta Sage Agung lainnya membantunya dengan lonceng 10.000 naga. Di langit yang jauh, banyak tokoh datang, dan semuanya ahli. Hari ini, awan bergerak kemana-mana, dan pertempuran krusial akan segera dimulai. Orang-orang tidak bisa tidak merasa khawatir, dan banyak orang yang memperhatikan. Senior, Ye Fan berbicara, dan dia khawatir. Bahkan jika Gai Zhouyu adalah surga yang melengkung dan tak tertandingi, terlalu tidak realistis untuk bertarung melawan dua senjata kaisar kuno dengan tangan kosong. Dia ingin meminjamkan kuali tembaga hijau kepada lelaki tua yang sakit-sakitan itu. Terserah. Gai Zhouyu tersenyum, seolah dia tahu apa yang ingin dia katakan. Saudara Gai, bagaimana kalau kita berhenti di sini? Kata Sage Agung Huntuo. Raja Emas berteriak keras. Tidak, pasti ada hasil hari ini, sebuah kesimpulan. Saya tidak percaya lelaki tua ini seberani dulu. Energi darahnya sudah lama mengering, dan dia tidak bisa mengambil senjata kaisar kuno yang ekstrim. Pada saat ini, dia mengangkat pentungan emas, dan jutaan untaian kemegahan abadi melesat, mengarah ke Gai Zhouyu. Pada saat yang sama, lonceng 10.000 naga berbunyi, dan suara dewa memekakkan telinga. Pertempuran yang menggemparkan dunia akan segera dimulai. Tiba-tiba, Raja Emas berteriak ketakutan, dan Sage Agung sarang 10.000 naga juga ketakutan.
Mereka merasakan senjata di tangan mereka bergetar, dan mereka sebenarnya akan saling menyerang. Semuanya terlalu mendadak. 1124. Kekuatan senjata Kaisar Kuno tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka benar-benar terbangun, satu serangan bisa menenggelamkan seluruh wilayah utara dan menghancurkan bintang-bintang. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan yang mengejutkan. Pemecah pedang emas itu gemetar dan menyerang lonceng 10.000 naga tanpa terkendali. Jutaan helai cahaya keemasan ditembakkan. Ini adalah kemegahan abadi, mempesona dan cemerlang. Sementara itu, lonceng naga ungu emas juga sangat tajam. Ia menghancurkan kehampaan dan melepaskan diri dari ikatannya, hendak bergegas menuju harta karun tertinggi nomor 1 di Gua Emas. Kedua belah pihak ketakutan. Jika mereka bertabrakan, itu akan menjadi bencana besar. Seluruh wilayah utara mungkin akan rata dengan tanah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini terlalu mendadak. Ahaha, Raja Emas berteriak dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah esensi kehidupan emas dan memercikannya ke pemecah pedang kekaisaran kuno. Dia ingin membangunkan kehendak ilahi di dalam dirinya dan menghentikan serangan itu. Sage Agung Qianlun juga mengeluarkan suara gemuruh rendah. Garis demi garis cahaya ungu merembes keluar. Sumber bawaan di tubuhnya melonjak dengan ganas menuju lonceng 10.000 naga, menghalangi cahaya ungu keemasan. Weng, dua senjata kaisar kuno yang ekstrim itu berteriak, menjadi semakin cemerlang. Mereka melepaskan diri dari ikatannya dan memasuki awan, hendak melancarkan serangan terkuat mereka. Tidak, Raja Emas khawatir. Ini adalah tabrakan yang tidak mempedulikan konsekuensinya. Sepertinya itu hanya akan berakhir setelah salah satu senjata kaisar kuno dihancurkan. Kedua Saint Agung membenamkan Divine Sense mereka yang kuat ke dalam senjata kaisar kuno. Mereka menyalakan api ilahi jiwa mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga. Mereka ingin membangkitkan jiwa senjata di dalam senjata ilahi. Ding, pemecah pedang emas dan lonceng 10.000 naga bertabrakan dengan ringan. Tidak ada serangan yang benar-benar merusak, tapi meski begitu, itu tetap merupakan bencana besar. Langit yang luas menjadi daratan yang hancur. Lupakan asap dan awan yang berhamburan, bahkan energi kacau pun dilepaskan. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Jika hal ini tidak terjadi di langit, bahkan tabrakan ringan antara kedua senjata tersebut akan menyebabkan sebagian besar wilayah utara runtuh. Banyak makhluk yang ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan terjatuh lemas ke tanah. Ketika kabut Dao ekstrim tersebar dan hukum Great Dao menjadi tenang, Raja Emas batuk seteguk darah. Setiap suap darah berwarna emas. Ini adalah darah esensi hidupnya, yang sangat berharga. Sementara itu, Sage Agung Sarang 10.000 naga juga mengalami serangan balik. Permukaan tubuhnya retak, dan baru setelah sekian lama dia menjadi tenang. Ekspresinya suram saat dia menatap Gai Jiuyu. Makhluk tertinggi umat manusia telah menyerang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa bertahan meski mereka menginginkannya, mereka benar-benar kehilangan kendali atas senjata kaisar kuno. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Ekspresi keduanya pucat. Mereka dengan kuat menggenggam senjata kuno yang dipanggil di tangan mereka dan membenamkan pikiran mereka ke dalamnya, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Gai Jiuyu, bagus sekali. Wajah Raja Emas setenang air, dan suaranya seperti burung hantu. Di dalam sepasang pupil emasnya, matahari dan bulan terbit dan terbenam, galaksi bersinar terang, dan gunung serta sungai terbuka. Sage Agung Qianlun dan yang lainnya sangat terguncang. Pakar manusia ini membuat mereka merasa sangat kesusahan dan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Berdasarkan situasi yang mereka pahami, garis keturunannya sudah lama mengering dan dia tidak bisa benar-benar berperang. Di ujung cakrawala, beberapa pemimpin klan kekaisaran dan pemimpin klan kerajaan mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran, dan mereka semua merasa tidak nyaman. Gai Jiuyu bahkan bisa menguasai senjata kaisar kuno. Jika yang lain naik, bukankah mereka akan langsung mati? Formula tentara, kata petapa Agung Huntuo. Cahaya mengalir di matanya, dan jejak Great Dao terjalin. Ekspresinya rumit, tampaknya ada rasa iri dan takut. Raja Emas mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika kamu memiliki formula angkatan darat? Tidak apa-apa mengganggu mereka sekali atau dua kali, tapi menurutmu apakah kamu bisa menggunakan senjata kaisar kuno dengan tangan kosong? Tubuh Great Sage Qianlun melonjak dengan energi ungu, meluap dari pori-porinya. Ini adalah esensi ungu bawaan, esensi kehidupannya. Dia menuangkannya ke dalam lonceng 10.000 naga dan hendak melancarkan serangan fatal. Ayo pergi ke luar angkasa. Aku akan mencoba senjata kaisarmu, kata Gai Jiuyu. Cahayanya menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga menghilang dari tempatnya berada. Mereka tidak bisa sekuat tenaga di tempat ini karena bisa dengan mudah menenggelamkan bumi. Saat itu, rakyat akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini meresahkan, kata petapa Agung Huntuo, mengingatkan kedua petapa agung. Huff,
Orang tua dengan energi darah yang layu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Baru saja, aku dengan jelas merasakan penurunan tubuhnya yang layu. Tidak perlu khawatir. Raja Emas mencibir. Petapa Agung Qianlun berkata. Benar, aku juga merasakannya. Energi darah di dalam tubuhnya tidak mencukupi, dan tubuhnya hampir menua. Sulit baginya untuk memobilisasi energi esensi di masa puncaknya. Saat ini, dia hanya mengumpulkannya dengan paksa dan nyaris tidak mampu bertarung. Hati-hati. Di kejauhan, seorang tetua klan kekaisaran tua berkata sambil mengerutkan kening. Tidak masalah, orang tua ini mungkin benar-benar akan jatuh. Dia merasa umurnya hampir habis, jadi dia ingin menggunakan sisa hidupnya untuk menekan kita, kata orang lain. Beberapa seberkas cahaya meluncur keluar angkasa, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hal ini membuat para master klan dan orang lain yang menyaksikan pertempuran di kejauhan menjadi cemas. Mereka dengan cepat menetapkan pola formasi dan membuka mata formasi kuno untuk mengamati pertempuran di luar angkasa. Di luar angkasa, terjadi keheningan yang mematikan. Yevan dan orang suci tua itu berdiri di kejauhan, mengawasi pusat medan perang. Kedua sage agung berdiri di sana, menghalangi Gai Zhouyu. Di sisi lain, ada juga beberapa tetua klan kuno yang mengawasi formasi, memperhatikan dengan cermat. Di luar angkasa, ini adalah daratan yang sunyi dan mematikan. Segala jenis senjata rusak melayang di udara, begitu pula mayat dari berbagai ras. Beberapa diduga berasal dari ras dewa legendaris. Sampai-sampai Yevan menemukan piring terbang pecah di samping beberapa mayat mirip gunung. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu keperakan, seolah-olah telah ditembus oleh satu kepalan tangan. Itu sudah busuk dan tidak bisa dikenali lagi. Saudara Gai, apakah kamu benar-benar tidak mau mundur selangkah? Kata Sage Agung Huntuo. Sage Agung yang sering muncul dengan identitas pembawa damai ini mengerutkan kening. Gai Zhouyu, kamu telah membunuh banyak orang suci kuno. Apakah kamu benar-benar ingin orang suci absolut dari 10 klan besar kekaisaran berhenti? Kata sesepuh klan kekaisaran yang berhati-hati. Tidak ada satupun yang tersisa. 10 klan besar yang kejam ini telah membunuh banyak manusia, dan sekarang semakin intens. Pergi ke Extraordinary Warrior Manor dan bantai mereka. Mereka harus dimusnahkan. Gai Zhouyu berkata dengan serius. Mengapa kamu mengatakan ini? Raja Emas memegang tongkat dewa seperti dewa. Matanya dingin dan tanpa emosi. Dia agak tidak puas dengan Huntuo dan yang lainnya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini adalah kekuatan ilahi dari Dao Ekstrim. Bahkan bintang-bintang yang sedikit lebih kecil di luar angkasa bergetar, dan seluruh langit berbintang dipenuhi aura gelisah. Seolah-olah dunia akan hancur. Di saat yang sama, petapa agung dari sarang 10.000 naga juga mengambil tindakan. Bel berbunyi keras, dan cahaya ungu membanjiri langit berbintang. Jejak Dao Agung Kaisar kuno terjalin hingga mencekik Gai Zhouyu. Tepat pada saat ini, Gai Zhouyu tiba-tiba menghilang. Keduanya menyerang udara kosong, tapi mereka tidak takut. Dengan senjata Kaisar kuno di tangan, mereka dapat menyapu seluruh dunia. Tanpa suara, Gai Zhouyu muncul di kejauhan dan memperhatikan mereka dalam diam. Tangannya perlahan bergerak. Seberkas cahaya ilahi terbang keluar, seolah-olah itu bisa menembus keabadian. Itu melesat melintasi langit berbintang yang tak terbatas dan tiba di depan dua sage agung dalam sekejap mata, hendak menelan mereka. Apa? Sangat kuat. Para tetua klan kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua ketakutan. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Mungkin satu serangan saja akan merenggut nyawa mereka. Dering, dering, dering. Lonceng 10.000 naga bergetar, dan suaranya memekakkan telinga, gelombang riak ungu melaju ke depan seperti gelombang lonceng. Itu sangat menakutkan. Puff! Di kejauhan, planet-planet kecil meledak satu demi satu, berubah menjadi bubuk di bawah riak bel. Seolah-olah kembang api yang indah sedang bermekaran. Di Alien Battlefield, beberapa orang yang menyaksikan pertempuran telah bersembunyi di ruang waktu yang tak ada habisnya. Ekspresi mereka semua berubah. Cara seperti ini terlalu menakutkan. Bahkan para Saint kuno pun tidak dapat menolaknya. Di bawah kekuasaan Kaisar kuno yang ekstrim, mereka akan diubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, mereka yang melihat pemandangan ini melalui formasi kuno di wilayah utara tidak bisa menahan rasa takut. Rasa hormat muncul di hati mereka seolah-olah mereka sedang memandang dewa. Gai Zhouyu mundur 100.000 mil tanpa suara. Planet-planet kecil di belakangnya hancur, tapi dia masih berdiri di depannya. Suara ilahi yang samar berubah menjadi gelombang dan bergema di seluruh medan perang alien. Suara ilahi benar-benar menyebarkan gelombang dari lonceng 10.000 naga dan terus mendorong ke depan. Itu sebenarnya mendekati dua sage agung. Apa, ini? Dia benar-benar akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan senjata kaisar kuno dan memblokir suara lonceng surgawi. Para tetua klan kekaisaran kuno semuanya terkejut.
Boom! Golden Grid Sage mulai bergerak. Senjata kaisar kuno yang ekstrim bersifat tirani. Cahaya yang menyala-nyala menyapu saat pemecah pedang emas membelah alam semesta dan menyerang Gai Jiuyu. Ini adalah cahaya surgawi abadi yang dapat menghancurkan segalanya. Seolah-olah ia akan menghancurkan seluruh lautan bintang dan membangun kembali dunia baru. Kekuatan kaisar kuno seperti lautan membanjiri tempat ini, menyebabkan wilayah ini runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi lubang hitam. Energi primal chaos melonjak. Namun, saat semuanya tenang, Gai Jiuyu masih mundur 100.000 mil. Tubuhnya tidak terluka, dan dia tampak seperti patung dewa kuno. Di belakangnya, sebuah planet kecil hancur dan berubah menjadi debu kosmik, menghilang selamanya. Suara ilahi yang samar itu mengandung jalan agung, yang berbeda dari Tao orang lain. Ia menyapu dan mengambil inisiatif untuk menyerang senjata kaisar kuno yang ekstrim, menyebabkan kecemerlangan pemecah pedang emas yang seperti lautan berputar kembali. Ia terus mundur dan mengguncang dunia. Suara surgawi macam apa ini? Ia memiliki kekuatan yang begitu besar. Bisakah ia menahan senjata kaisar kuno? Sangat kuat, sangat menakutkan. Ini adalah Dao Gai Jiuyu. Ini bisa disebut kitab suci kuno dan dapat mengguncang kekuatan ilahi seorang kaisar kuno. Semua orang merasa ngeri, terutama para tetua klan kekaisaran kuno. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap tanda Dao, mendengarkan suara dewa dari Jalan Agung. Kesengsaraan melintasi lagu abadi. Yevan tahu itu pasti lagu ini. Saat itu, ketika dia bertarung melawan gadis kecil arogan Xia Jiuyu, dia pernah mengalami pendahuluan seperti ini. Tubuhnya layu dan kekuatannya tidak mencukupi. Bahkan jika kultivasinya tinggi dan dia menciptakan teknik ilahi yang sebanding dengan kitab suci kekaisaran kuno, itu tidak ada gunanya. Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Ayo bunuh dia. Raja Emas meraung. Sage Agung Qianlun mengangguk dan mengaktifkan lonceng 10.000 naga emas ungu. Kekuatan kekaisaran yang tak tertandingi menyapu langit dan bertarung dengan Gai Jiuyu, ingin menghabiskan manusia tertinggi sampai mati. Pemecah pedang emas dan lonceng 10.000 naga memancarkan cahaya keberuntungan. Yang satu memancarkan jutaan helai cahaya keemasan, sementara yang lain memancarkan jutaan helai energi ungu. Langit seakan mendidih dan melonjak turun. Ekspresi Gai Jiuyu tidak berubah. Dia tidak memainkan apapun. Tidak ada artefak di depannya, tapi tubuhnya bersinar. Untaian demi helai menjadi musik abadi, menyebar keluar dan mengalir menuju dua senjata kaisar kuno. Kesengsaraan melintasi lagu abadi. Ini adalah Dao yang dia dirikan. Dia memahami sumber dunia dan memainkan suara ilahi dari Jalan Agung. Dia mendengarkan rahasia keabadian dan melewati kesengsaraan di dunia fana. Siapa di dunia ini yang tidak berusaha untuk menyeberang? Kehidupan penuh dengan berbagai bentuk dan segala macam hal di dunia manusia. Selama seseorang mempunyai pikiran, semuanya menyeberang. Terlepas dari apakah mereka sedang berjuang atau tenggelam dalam kebobrokan, mereka semua berjuang untuk melewati kesengsaraan di dunia ini. Hidup dimulai dengan melewati kesengsaraan. Lagu abadi penyeberangan kesengsaraan yang diciptakan Gai Jiuyu dapat dikatakan menggemparkan dunia, sebanding dengan kitab suci para Great Emperor kuno. Dia menempuh jalannya sendiri, tapi sayangnya, dia dilahirkan di era yang salah. Manusia menyeberang, debu menyeberang, makhluk abadi menyeberang, semua makhluk hidup di dunia ini, setiap helai rumput dan pohon berjuang untuk menyeberang. Saat lagu abadi penyeberangan kesengsaraan muncul, sejumlah besar tanda Dao naik dan turun, memanjang hingga ke kejauhan. Mereka melawan dua senjata kuno kekaisaran seolah-olah menghancurkan rumput liar kering dan kayu busuk. Mereka sebenarnya bisa terus maju. 1125. Dalam kehidupan seseorang, setiap helai rumput dan setiap pohon dapat dimaknai sebagai sebuah perjuangan. Teknik Gai Jiuyu adalah Dao hebat yang ajaib. Dia telah menempuh jalannya sendiri, dan itulah mengapa dia tak terkalahkan 8.000 tahun yang lalu. Saat energi darahnya mencapai puncaknya, suara gemuruh yang jelas dapat mengguncang bintang-bintang di luar angkasa. Boom! Pentungan emas itu terbang kembali seolah-olah dihantam lautan luas. Cahaya keemasan memenuhi langit, dan aura kaisar kuno melonjak. Raja Emas sangat terkejut. Apalagi yang bisa dia katakan setelah bertemu dengan orang yang begitu kejam. Seorang lelaki tua dengan tubuh layu dan umur terbatas seperti Raja Singa Dewa. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah emas. Itulah asal mula garis keturunannya. Hari ini, dia menderita luka serius, dan sumber daunnya terkena suara dewa. Dingling. Di sisi lain, lonceng 10.000 naga ungu emas berbunyi terus-menerus. Ia juga terlempar saat menyapu area yang luas bersama Sage Agung Qianlun, menghancurkan beberapa asteroid di belakangnya. Kemegahan cemerlang bersemi satu demi satu, menyebabkan orang merasakan ketakutan yang mendalam. Itu seperti kembang api, namun kenyataannya, itu adalah tontonan bintang-bintang yang meledak, menyapu kosmos yang gelap gulita. Ini merupakan bencana besar. Ketika lagu abadi penyeberangan kesengsaraan dirilis,
lagu itu menghentikan dua senjata kaisar kuno, melukai dua Sein Agung ras kuno. Di Wastelen Timur, banyak orang dapat melihat aliran cahaya berkedip di luar angkasa bahkan tanpa melihat melalui formasi kuno. Itu adalah asteroid yang sedang dihancurkan, mengeluarkan api terakhirnya. Kita dapat dengan jelas merasakan kekuatan kaisar kuno. Ini adalah senjata Dao yang ekstrim, jadi bagaimana Gai Zhouyu bisa melawannya? Kita hanya bisa mencapai level ini selama sisa hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Itu di luar jangkauan kemajuan. Beberapa orang suci ras kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Kemudian, mereka merasakan gelombang kesedihan, seolah-olah mereka tidak dapat melampauinya dan tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Di medan perang luar angkasa, Raja Emas dan Sage Agung Qianlun menghentikan kemunduran mereka dengan susah payah. Mereka berdua meraung. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat melawan, jadi mereka melancarkan serangan sengit lainnya. Ya Tuhan, hidupkan kembali. Raja Emas meraung dengan marah dan terus-menerus menuangkan kekuatan suci ke dalam pentungan abadi. Segala jenis pancaran melonjak dan menghidupkan kembali jiwa senjata yang terkandung di dalamnya. Dia ingin membunuh Gai Zhouyu. Di belakangnya, perbendaharaan emas muncul, membuka dunia emas kecil. Cahaya keemasan bersinar terang, dan pedang surgawi, pagoda dewa, lonceng besar, dan benda-benda lainnya bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak ke dalam pentungan abadi. Boom! Pemecah pedang emas itu seperti naga surgawi emas, membubung melintasi alam semesta tanpa batas, bersinar dengan cahaya abadi dalam kegelapan dan dingin. Gai Zhouyu bergerak secara horizontal, mundur sejauh 100.000 mil lagi. Namun, daunnya sendiri semakin maju. Lagu transendensi kesengsaraan surgawi bergema di langit berbintang yang sepi. Seolah-olah telah membalikkan sungai waktu dan membuka berbagai dunia di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Boom! Cahaya keemasan ditembakkan secara terbalik, kekuatan kaisar kuno tak ada habisnya, merobek segalanya. Gada abadi tersapu, tetapi juga bergetar, menahan suara dewa. Lagu transendensi kesengsaraan surgawi memiliki kekuatan tak terbatas. Ini adalah teknik kitab suci yang menakjubkan yang dapat menolak teknik kaisar kuno. Itu mengguncang Raja Emas sampai dia batuk seteguk darah lagi. Sementara itu, di sisi lain, petapa Agung Qianlun dari sarang 10.000 naga juga tidak jauh lebih baik. Seluruh pori-pori di tubuhnya dipenuhi darah, dan tubuhnya terus bergetar. Ini tidak akan berhasil. Senjata kaisar kuno telah menghabiskan sejumlah besar energi esensi kita, dan kita tidak dapat memukulnya setiap saat. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan jatuh. Pada saat ini, Qianlun hanya bisa menghela nafas kagum. Tingkat kultivasi Gai Zhouyu jauh lebih tinggi daripada mereka. Teknik ilahi yang dia perlihatkan dapat melewati jarak 100.000 mil seolah-olah itu tepat di depannya. Ini benar-benar suara abadi yang menggemparkan dunia. Lagu transendensi kesengsaraan surgawi itu aneh dan tak terduga. Kekuatannya sangat luar biasa saat menyapu alam semesta yang gelap. Raja Emas dan Sage Agung Qianlun memiliki senjata kaisar kuno, tetapi mereka masih belum bisa menandinginya. Hanya dalam seperempat jam, keduanya terhuyung, batuk darah. Darah emas dan darah ungu, setiap tetesnya sangat berharga, mengandung esensi yang diturunkan kepada mereka oleh kaisar kuno. Mereka merasakan darah mereka menjadi dingin. Jika ini terus berlanjut, niscaya mereka akan mati. Kita mungkin harus bergabung dengan senjata kaisar kuno dan membunuhnya tanpa terlihat. Raja Emas berkata dengan sengit. Benar, dia telah memasuki senjata kaisar kuno. Dia tidak memiliki senjata ekstrim, jadi meskipun dia memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, dia tetap tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Mungkinkah dia bisa menyerang senjata kaisar dengan paksa dan membunuh kita? Sage Agung Qianlun dari sarang 10.000 naga mengangguk. Weng! Langit bergemuruh, dan tongkat dewa sedikit bergetar. Raja Emas berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala, memasuki senjata kaisar kuno dan menyatu dengannya. Swoosh! Cahaya keemasan yang menyilaukan merobek langit berbintang, berubah menjadi sambaran petir saat langsung menuju ke arah Gai Zhouyu. Tubuhnya dan senjata kaisar menjadi satu, dan tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Ini adalah jenis pukulan yang fatal. Dia memanfaatkan kurangnya senjata kaisar Gai Zhouyu untuk menerobos teknik dan melenyapkannya. Kekuatan ilahi yang tak terbatas menghancurkan langit yang gelap. Tubuh Raja Emas memasuki senjata ilahi, dan seolah-olah dia mewarisi pakaian magis yang paling kuat. Tidak ada yang bisa menerobosnya. Hong! Dia tiba dalam sekejap mata, meledakkan tempat di mana Gai Zhouyu berdiri ke dalam lubang hitam yang membentang sejauh mata memandang. Energi kekacauan melonjak ke segala arah. Gai Zhouyu menghilang, muncul di langit gelap lainnya. Dia berdiri di sana, matanya dingin ketika dia melihat dari kejauhan. Pada saat yang sama, lonceng 10.000 naga emas ungu berubah menjadi naga sejati ungu yang panjangnya lebih dari 1.000 li. Setiap sambungannya adalah lonceng ilahi emas ungu,
dan saat ini, itu seperti lonceng besar yang menukiknya. Honglong. Gelombang lonceng bergemuruh. Cakar naga sejati ungu mengoyak langit. Kepalanya membentur udara, dan fluktuasi yang dihasilkannya membuat banyak bintang bergetar. Kekuatan kekaisaran kuno melonjak keluar. Kekosongan kosmos ini runtuh. Naga sejati ungu tak tertandingi, mampu mengobrak-abrik segala sesuatu yang dilewatinya dan menghancurkan sebagian langit dan bumi. Gai Zhouyu, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi senjata Kaisar Dao yang ekstrim. Raja Emas meraung. Dia berada di dalam gada abadi, sama sekali tidak takut. Ia berubah menjadi cahaya keemasan yang mampu menenggelamkan kosmos ini. Saat ini, bahkan seni simbol angkatan darat pun tidak bisa mengancamnya secara efektif. Itu karena dia telah menyatu dengan gada emas, menjadi satu. Sebagai Sage Agung, sulit baginya untuk dikendalikan oleh orang lain. Membunuh. Petapa Agung Qianlun dari sarang 10.000 naga juga berteriak dengan dingin. Tubuhnya bergabung dengan naga sejati ungu, memanjang hingga lebih dari 10.000 li saat menyapu. Ini adalah pertarungan yang menegangkan. Segala jenis cahaya menari-nari, segala macam teknik ilahi digunakan, dan senjata kaisar berkelok-kelok, membelah kosmos. Lagu abadi kesengsaraan menyeberangi mengejutkan dunia, menyapu 9 langit dan 10 bumi. Namun, Gai Zhouyu bukanlah seorang Great Emperor kuno, jadi dia tidak bisa menghancurkan senjata kaisar. Tapi ini sudah cukup. Siapa yang berani melawan seseorang dengan senjata kaisar? Terlebih lagi, dia tidak lebih lemah dari siapapun. Tidak bagus, apa yang harus aku lakukan? Hati Ye Fan tenggelam. Dia ingin diam-diam mengirimkan transmisi suara untuk meminjamkan kuali tembaga hijau kepada Gai Zhouyu, tapi jaraknya terlalu jauh. Mustahil untuk menghubungi lelaki tua yang sakit-sakitan itu. Gai Zhouyu, kamu tidak punya kesempatan lagi. Sejak zaman kuno, tidak ada kultivator di bawah alam kaisar yang mampu menghancurkan senjata kuno Dao ekstrim. Bahkan kamu, yang hampir melangkah ke jalur pembenaran, tidak berguna. Raja Emas dan Petapa Agung Qianlun dari sarang 10.000 naga akhirnya bersantai pada saat ini. Tubuh mereka menyatu dengan senjata kaisar, dan mereka bergegas dengan kecepatan ekstrim. Mereka berubah menjadi dua pancaran cahaya abadi dan tidak takut dengan serangan Gai Zhouyu. Mereka berdua menggunakan teknik terkuat mereka, ingin mengubahnya menjadi abu. Manusia tertinggi apa? Dalam menghadapi waktu, kamu bukan apa-apa. Kamu semakin tua dan tidak memiliki energi darah yang kuat lagi. Apakah kamu masih ingin menantang langit? Hari ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Raja Emas menjadi semakin gagah berani saat dia bertarung. Dia meraung riang dan sangat sombong. Di bawah langit berbintang, jutaan helai cahaya abadi emas bertaburan, menyilaukan seperti dewa yang muncul. Selama periode waktu ini, dia sangat cemberut. Pertama, dia dikalahkan oleh Victorious Fighting Buddha, dipaksa menggunakan kedalaman ilahi yang langka untuk menebus hidupnya, dan kemudian inkarnasinya dihancurkan oleh Gai Zhouyu. Sebagai Sage Agung dari ras kuno, ini adalah penghinaan besar. Untuk bisa mencapai langkah ini, tidak perlu diragukan lagi kehebatan bertarungnya. Namun, ia dikalahkan berulang kali sehingga menyebabkan banyak orang mengkritiknya. Hatinya suram. Saat ini, dia akhirnya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia hendak menghapus penghinaannya, jadi dia secara alami mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Gai Zhouyu, serahkan hidupmu. Umurmu tidak banyak lagi, dan kamu tidak memiliki kekuatan ilahi maskulin lagi. Kamu sudah tua dan sangat tua. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Aku akan memenggal kepalamu dan mengorbankannya pada senjata kaisar rasku untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Raja Emas memarahi. Pada saat ini, dia akhirnya santai, merasa bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Lagu abadi penyeberangan kesengsaraan ditakdirkan untuk mengejutkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, tetapi lagu itu tidak dapat menekan dua senjata kaisar kuno yang telah dibangkitkan. Sulit bagi Gai Zhouyu untuk mencapai apapun. Tiba-tiba, cahaya warna-warni merah menyerbu ke langit. Pelangi cemerlang bertaburan di setiap sudut, mewarnai seluruh langit dengan warna merah menawan, penuh kemegahan yang mempesona. Teriakan Phoenix Abadi 9 Revolusi menyebar ke seluruh domain bintang ini. Suaranya jernih dan dingin, dan daunnya mengesankan. Kekuatannya mengguncang dunia. Seekor burung Phoenix merah menyala berterbangan di udara, seolah ingin menelan seluruh alam semesta, menyebabkan banyak bintang kuno langsung menjadi redup. Ini adalah senjata kaisar. Apa? Gai Zhouyu membawa senjata kaisar. Senjata apa sebenarnya itu? Beberapa tetua klan kekaisaran yang menyaksikan pertempuran semuanya menggigil ketakutan. Mereka semua merasa ngeri, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Gai Zhouyu berdiri di sana. Dalam keadaan linglung, sosok masa lalu yang heroik dan mengesankan muncul. Alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang, dan dia sangat tampan. Namun, dalam sekejap mata, tetaplah lelaki tua yang sakit-sakitan itu dengan tubuh yang layu.
Dia akhirnya mencapai tahun-tahun kemundurannya. Di tangannya, tungku merah yang indah muncul. Itu mempesona dan cemerlang, mengambang di tengah telapak tangannya. Ada burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan matahari terbit, sederhana dan tanpa hiasan. Itu ditempa dari darah phoenix dan emas merah. Itu tepatnya adalah tungku alam semesta abadi. Hong, Gai Zhouyu tetap tidak bergerak, berdiri di kosmos ini. Di tengah telapak tangannya, tungku alam semesta abadi dengan cepat membesar, menjadi setinggi langit. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, berwarna merah tua seperti berlian darah. Lapisan kabut warna-warni melingkarinya. Ini adalah tungku yang ditempa oleh Great Emperor alam semesta abadi. Kekuatannya tidak terbatas, dan sekarang, ia bangkit kembali, segera menerangi kosmos yang gelap gulita. Dong, tutup tungku terbuka. Tungku abadi yang ditempa dari darah phoenix dan emas merah langsung menghantam. Gai Zhouyu menggunakan simbol tentara untuk mengaktifkannya, mengguncang kosmos yang tak terbatas hingga ke titik di mana langit berbintang akan runtuh dan hancur total. Pentungan emas dan lonceng 10.000 naga emas ungu hampir menyala, pancarannya berkembang pesat. Dua ras kuno Great Sage memiliki firasat buruk dan menggunakan semua kultivasi mereka untuk memblokirnya. Namun, bahkan setelah menggunakan dua senjata kaisar, mereka masih tidak bisa menghentikan tungku alam semesta abadi. Kultivasi Gai Zhouyu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Sekarang setelah dia memegang senjata kaisar di tangannya, dia bisa dianggap tak tertandingi. Honglong, cahaya menyala-nyala dan tangisan burung phoenix yang tak terbatas terdengar. Cahaya warna-warni merah menenggelamkan langit dan bumi yang luas. Sekelompok bintang bergetar secara kacau, dan planet-planet di dekatnya terus-menerus hancur dan meledak. Senjata para Great Emperor kuno berbenturan dengan artefak magis para kaisar kuno. Ini adalah pemandangan yang sangat langka dalam sejarah. Pentungan emas dan lonceng 10.000 naga keduanya terlempar. Bukan karena senjatanya tidak bagus, tapi penggunanya terlalu rendah. Meskipun dua ras kuno sage besar berada di dalam senjata ilahi, mereka masih terluka parah dan tubuh dan jiwa mereka hampir hancur. Kamu, suara gemetar datang dari Golden Truncheon. Raja Emas sangat ketakutan. Dia mengusir Immortal Truncheon, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dang, tungku alam semesta abadi yang berwarna merah tua dan tembus pandang bergemuruh. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah beraneka warna dan bergegas mendekat. Dengan serangan lainnya, ia bertabrakan dengan Golden Truncheon. Senjata para Great Emperor kuno bentrok langsung dengan senjata kaisar kuno. Suara logam terdengar. Golden Truncheon terbang sangat jauh, menghancurkan sepotong demi sepotong langit. Ahaha, Raja Emas berteriak dengan suara yang sangat menyedihkan. Dia terguncang dan terjatuh dari Golden Truncheon. Tubuhnya compang-camping dan hampir hancur. Bahkan Sage Agung pun tidak bisa melakukannya. Gai Zhouyu mengulurkan tangan kasarnya. Tubuhnya sudah tua dan tidak lagi memiliki sikap heroik seperti masa mudanya. Namun, semua orang kagum dan ingin memujanya. Peng! Dia meraih Raja Emas di tangannya seolah-olah dia baru saja menangkap kupu-kupu emas. Saudara Gai, bersikaplah lunak. Petapa Agung Huntuo berteriak keras. Namun, Gai Zhouyu mengabaikannya dan perlahan menutup telapak tangannya. Raja Emas berteriak ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Namun, dia tidak bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Saat telapak tangan itu tertutup, ras kuno yang agung, Sage Agung, yang berdiri di puncak dunia para ahli, hancur berkeping-keping. Darah emas berceceran di mana-mana. Sungguh mengejutkan dan mengejutkan.